Puji Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa semua adalah baiknya Tuhan. Ada roh Allah di dalam kita. Roh Allah itu akan bersaksi lewat kehidupan kita yang sudah diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus, saksi kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Haleluya. Mas kita angkat pujian kita, hati yang penuh firman. Pada hari-hari terakhir akan terjadi, akan berdiri tegak gunung-gunung Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang mengingatkan kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan, Dia yang memberi kesaksian itu berfirman, Ya, aku datang segera. Dan gerejanya itu berkata, Amin, datanglah Tuhan. Haleluya. Biar kita semua siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi segera terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ucap syukur kepada Bapa kami dalam surga, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kau menyelamatkan kami dari dosa kami oleh korban Kristus. Kau berikan Roh-Mu menyertai kami untuk kami berkemenangan, menyertai kami sampai selama-lamanya untuk kami boleh dapat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan. Selalu Kau menguatkan kami, selalu Kau berikan jalan keluar, selalu Kau mencukupkan kami Tuhan. Dan hari ini kami datang beribadah kepada-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami, mempersembahkan ucapan bibir kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami, memimpin kami. Dalam persembahan kami Kau dimuliakan, ditinggikan. Dan Kau berkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita, kasih-Nya seperti sungai. Kita berikan persembahan kita. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita. Kita rasakan firman Tuhan yang mengalir seperti sungai, memuaskan kita setiap pribadi. Saudara, kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Tangkap pujian kita, kuasailah Tuhan.
permohonan kami, kerinduan hati kami yang terdalam ya Tuhan Yesus. Penuhkan kami dengan roh-Mu, perlengkapi kami dengan roh-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami menjadi saksi dari Kristus, menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib, menyaksikan keobahan-keobahan hidup kami, terutama kami dalam beribadah, memperingati hari Pentakosta, di mana gereja Tuhan dilahirkan untuk menjadi anak-anak Tuhan, dipenuhkan oleh Roh Kudus, memiliki kuasa, sehingga mereka boleh menjadi saksi. Mereka pemenang-pemenang dengan kuasa Roh Kudus, kemenangan didapatkan mereka Tuhan. Bukan hanya peringatan pada siang hari ini, tapi kami menikmati, kami dipenuhkan oleh Roh Tuhan, kami dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami dalam pemberitaan firman ini, supaya kami makin yakin, makin percaya, dan memberikan hidup kami untuk dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan Engkau sudah singkirkan, kami boleh tenang dan sejahtera untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur hari ini merupakan hari berdirinya gereja Tuhan, atau disebut hari Pentakosta, hari ke-50, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, pesannya terakhir, kalian harus menunggu di Yerusalem sampai kalian dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu pesan terakhir. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, saudara-saudara. Ya, dari Yesus terangkat itu, murid-muridnya selama 10 hari menunggu tekun di Bait Suci di Yerusalem. Mereka bertekun, murid-murid bersama 120 orang, mereka bertekun di loteng Yerusalem. Mereka tekun menantikan perjanjian Bapa. Bahkan Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi ke sorga supaya Roh Kudus akan diutus kepadamu. Dan betullah saudara-saudara, ketika satu saat di Yerusalem berkumpul semua orang percaya, orang-orang Yahudi saleh berkumpul di sana semua, saudara-saudara, untuk menanti janji Bapa itu. Janji Allah mulai dari nubuatan-nubuatan di perjanjian lama sudah dinubuatkan pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman. Rohku akan dicurahkan kepada semua manusia, anak-anak, orang tua, semua manusia yang rindu memberikan hidupnya untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Maka perjanjian itu akan digenapi, saudara-saudara. Maka digenapilah di Kisah Rasul, saudara-saudara, di Kisah Rasul pasal yang kedua, dipenuhkanlah mereka semua dengan kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara. Tapi tema-tema kita di hari-hari yang lalu sudah selalu saya sebutkan, bahwa aliran sungai kehidupan itu dari Tuhan Yesus. Ya, seperti air yang mengalir dari Bait Suci di Yehezkiel pasal 47 di hari-hari kemarin sudah kita pelajari, supaya kita masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalam air itu, saudara-saudara. Mulai dari menggenangi pergelangan kaki kita, masuk kepada lutut kita, sampai masuk ke pinggang kita, sampai seluruh hidup kita dibawa oleh aliran air dari Roh Kudus, sungai dari Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi kepada Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara-saudara. Murid-murid tidak sekedar menerima Roh Kudus sebatas ya perjalanan hidupnya sampai lututnya, tapi seluruh hidupnya nanti murid-murid bersama 120 orang itu, saudara-saudara, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tidak hanya berbahasa lidah, tapi satu saat mereka punya berbahasa lidah itu, ayat membilang lidah mereka nampak seperti lidah-lidah seperti nyala api. Dan itulah yang membuat lidah-lidah mereka bersemangat menginjil, bersemangat bersaksi, bersemangat memberitakan Injil, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada murid-murid, saudara-saudara. Saya seringkali juga, begitu saya pelajari kemarin firman Tuhan ini, tidak sekedar berbahasa lidah, saudara-saudara, atau berbahasa baru. Ya, kalau Roh Kudus itu hanya sebatas dangkal-dangkal saja, saudara-saudara. Di Kisah Rasul kita baca mereka berbahasa lidah, tapi nggak ada rasa berkat apa-apa kepada yang lain. Bahkan dengan berbahasa lidah, orang-orang lain bingung, menyindir, saudara-saudara, tercengang-cengang. Kalau hanya sebatas
berbahasa lidah hanya dangkal pengertiannya, air Roh Kudus ini membawa hidupnya. Tetapi lanjut saudara-saudara. Ya, coba kita baca dulu Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi baru sebatas berbahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mengatakannya. Coba nanti Pak Mangonsong akan baca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 mulai, silakan. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, Iya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin kencang. Iya, dan ini keras. tiba-tiba turun dari langit. Nah, inilah pintu-pintu langit terbuka. Saat dibaptis, pintu langit terbuka. Saat kepenuhan Roh Kudus, pintu langit terbuka. Jadi saudara belum penuh Roh Kudus, enggak terbuka pintu langit, saudara. Ya, langit terbuka, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Iya. Ada tiupan seperti angin dari langit. Ada juga dari sorga lidah-lidah seperti nyala api. Ini lidah-lidah yang sangat dikuduskan ini, saudara-saudara. Tampak mereka lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada murid-murid yang sudah 10 hari menunggu tadi. Kepada 120 itu lidah-lidah api dilihat, loh, bertebaran hinggap kepada mereka. Ya, anginnya angin dari surga, lidah-lidah api itu ada dari surga terus menghinggapi mereka. Nah, inilah hebatnya saudara-saudara. Dan begitu mereka lihat lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api ini bertebaran dan hinggap kepada mereka, maka ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. iya, Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. iya. Jadi ada angin dari surga, ya, tiupan angin dari langit, terbuka langit, ada lidah-lidah seperti nyala api dari surga. Jadi angin itu berbicara mengenai suasana surga. Ya, suasana surga, suasana dari surga itu bagaikan angin yang bertiup, saudara-saudara, suatu bunyi suasana surga yang sangat indah. Dan mereka melihat dari langit itu lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api. Itulah yang hinggap kepada murid-murid. Jadi kita saudara-saudara supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus, rasakan dulu suasana surga. Kayaknya kita sudah di surga. Baru lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap kepada mereka, kepada semua murid-murid itu. Jadi bukan dikarenakan mereka, ada suasana surga, ada lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Jadi nanti saudara-saudara akan nanti kita akan berikan kesempatan untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Rasakan dulu suasana surga. Nyanyian-nyanyian kita seperti kita berada di surga, saudara-saudara. Langit terbuka seperti angin dari surga, sejuk, bahagia, menyenangkan. Baru melihat lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada kita. Hinggap. Ya, bertebaran hinggap pada mereka. Nah, ketika mereka sudah menyaksikan itu, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, karena suasana surga. Ya, angin itu suasana, api. Api ini nanti saudara-saudara berbicara mengenai kuasa. Api itu sangat dahsyat, saudara-saudara. Api yang tidak bisa dipadamkan. Ya, api yang gak bisa dipadamkan, mereka terus. Di ayat ini setelah ayat membilang ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Ya, kita yang langsung berkata-kata, mulai berkata-kata. Kadang-kadang orang sulit kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Sudah dilihat rasanya suasana surga, melihat suasana itu ada lidah-lidah seperti nyala api, sudah hinggap kepadanya. Tapi dia nggak mau berkata-kata, dia diam saja. Nggak sebutkan haleluya, ya. Padahal nanti saudara-saudara, kalau Tuhan berkata di Lukas supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada 3 caranya. Apa cara pertama? Meminta kemurahan Tuhan. Mintalah maka kamu diberi. Apa yang keminta? Tuhan, berikan aku Roh Kudus biar hinggap
Roh Kudus itu hinggap dalam hidupku, ya, bertebaran dalam hidupku, bertebaran lalu hinggap dalam hidup mereka, dan mereka rasakan begitu mereka meminta dari kemurahan Tuhan, langsung nanti mereka akan berkata-kata seperti yang diajarkan, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus mengatakannya. Minta, ya. Apalagi yang kedua, saudara-saudara, setelah meminta, ya, apalagi yang kedua, mencari. Seperti rusa rindu terhadap sungai, dia cari. Dia kerinduannya, dia cari, Tuhan, aku haus akan Roh Kudus, aku rindu. Dia cari, saudara-saudara, dia cari satu kehausan, dia terus mencari. Dan yang terakhir mengetok pintu, langit terbuka dari mengetok. Nah, mengetok inilah seringkali kita nggak ada orang mengatakan mengetok pintu buka, enggak. Dia harus bergerak, dia harus bertindak, dia bergerak untuk mengetok pintu, ya, pintu kerajaan surga, pintu tingkap-tingkap langit. Dia bergerak, dan ketika pintu itu terbuka, dipenuhkanlah dia dengan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Jadi murid-murid itu lakukan, ya. Mereka sudah memintanya ini mulai dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10. Mereka mencari, saudara-saudara sekalian. Ya, mereka mengetok, mereka meminta, mereka lakukan itu selama 10 hari pertama. Terus hari ke-10 ini hari Pentakosta itu. Perjuangan mereka itu tidak sia-sia, dipenuhkanlah mereka dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Kita yang memulai, ya. Sudah digerakkan Roh Kudus lidah kita nggak mau. Kan mulai kita bilang haleluya, haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus itu sudah mengajari kita, ayo katakan ini. Kita nggak mau, ya. Kita daging kita kuat, dan kita melihat bagaimana suasana surga. Padahal lidah-lidah seperti nyala api itu sudah hinggap kepada kita, sudah bertebaran di dalam hidup kita, lalu kita diam saja. Nah, inilah makanya sulit orang kepenuhan Roh Kudus, ya. Jadi mereka sudah penuh Roh Kudus karena mereka tampak nyalanya lidah-lidah seperti nyala api. Mereka mendengar suatu bunyi seperti tiupan angin, saudara. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau Tuhan katakan begini, kita katakan. Nggak ngerti kita apa yang kita katakan, ya. Jangan bingung kita, kok Roh Kudus mengambil dari diri saya ngomong begini kok. Lalu kita nggak mau, nggak penuh Roh Kudus kita, ya. Tapi ketika Roh Kudus itu mengatakan, ayo katakan, walau kita nggak mengerti apa itu artinya, tapi kita ngomong, berbicara seperti yang Roh Kudus mengajari kita untuk mengatakannya. Penuhlah mereka Roh Kudus. Tapi belum cukup di situ. Kalau hanya kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa-bahasa lain, belum ada orang percaya. Nggak tertarik orang, saudara-saudara. Nggak tertarik. Di ayat ini berkata, saudara-saudara sekalian, orang lain bingung. Coba ayat yang ke-6. Kadang-kadang kalau kita hanya sebatas kepenuhan Roh Kudus, membingungkan bagi orang. Kita senang, ya. Kita bangga, kita bahagia. Senang kita karena berbahasa lidah ini kita sedang berbicara kepada Tuhan. Berbicara, roh kita berbicara kepada Tuhan. Tapi bagi orang lain, coba ayat yang 6. Demikian, ya. ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Iya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Iya. Jadi kalau kita nggak dipenuhkan Roh Kudus, kita hanya bingung saja. Bisa di bahasa lidah ya? Saya kok enggak? Loh, kok lucu kali bahasa lidahnya ya? Kok ngeri kali? Nah, inilah orang nggak bisa penuh Roh Kudus. Dia nggak konsentrasi. Orang yang lain ini ketika mendengar turun bunyi itu, berkerumun mereka orang banyak, mereka bingung, ya. Mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Ayat 7 lagi. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Jadi orang kalau nggak penuh Roh Kudus hanya bingung, tercengang-cengang,
Ya, 120 orang tadi, wah mereka berbahasa lidah, mereka berbicara sama Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka seperti suasana di sorga, saudara-saudara. Tapi orang lain yang tidak penuh Roh Kudus bingung, tercengang, sampai menyindir. Ayat yang ke-12. Demikian mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Iya. apakah artinya ini? Terus 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya, makanya beda. Saya seringkali juga bertemu sama teman hamba Tuhan, gak yakin dia ada penolong. Gak usah berbahasa lidah, itu dulu katanya. Ya, menyindir, ini orang Pentekostal apa bahasa lidah, bingung, tercengang-cengang. Gak bagian ini orang-orang banyak ini. Dari sekian banyak, karena ayat ini berkata bukan hanya 120 orang ini berkumpul, orang percaya, orang Yahudi, orang Yahudi saleh berkumpul di situ. Sudah. Coba ayat yang ke-5. Demikian, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah golongannya. Coba, kumpul situ semua orang percaya. Ayat yang ke-1, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi waktu kepenuhan Roh Kudus ini, di Yerusalem itu kumpul semua orang percaya berkumpul, orang Yahudi saleh berkumpul, tapi mereka nggak rindu. Ya, mereka hanya mau melihat. Ya, tapi 120 orang tadi itu mulai hari pertama di Yerusalem berdoa, mereka dipenuhkan. Kalau saudara nggak penuh Roh Kudus, saudara akan bingung melihat orang lain meningkat rohani saudara. Saudara tercengang-cengang, luar biasa dia dipakai Tuhan. Luar biasa bahagianya dia penuh Roh Kudus. Saudara kalau nggak penuh Roh Kudus, saudara akan menyindir, mabuknya itu. Mana ada begitu. Bahkan ada bilang, aduh aku takut kepenuhan Roh Kudus nanti dibilang kerasukan. Coba. Jadi ada dua. Kalau saudara nggak penuh dengan Roh Kudus, saudara akan bingung melihat kerohanian seseorang meningkat. Saudara akan tercengang-cengang, saudara akan menyindir, dan saudara nggak dapat apa-apa. Kalau saudara nggak dapat Roh Kudus, saudara nggak diakui sebagai anak Tuhan, belum lahir sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya rindukan ini, semua kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus, berkata-kata, berbahasa lidah. Awal pertama dari kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa lidah, tapi nggak cukup di situ. Nah, di pengajaranlah kita tahu, saudara-saudara. Lidah-lidah api itu tidak hanya sekedar membawa lidah kita berbahasa lain, berbahasa lidah, sudah mengatakan seperti yang dikatakan, bukan hanya di situ. Tapi Tuhan ingin lanjutkan bagian yang kedua, lidah-lidah api yang sudah bertebaran kepada murid-murid, yang sudah hinggap kepada murid-murid dan rasul-rasul. Lalu di bagian yang kedua, lidah-lidah api itu membuat Petrus bersama teman-temannya bersaksi dengan berani. Nah ini yang kedua, saudara-saudara. Ayat yang ke-14. Ini lidah-lidah api gak bisa dihalang-halangi. Ya, lidah api ini tidak hanya berbahasa lidah, tapi lidah api ini untuk membawa kita bersaksi tentang Injil. Ya, menyaksikan, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, kata Tuhan. Dan kali ini ayat yang ke-14, mulailah lidah-lidah api yang sudah hinggap kepada Petrus bersama teman-temannya, yang sudah bertebaran kepada Petrus dan teman-temannya. Mulailah mereka dengan suara nyaring. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Iya. Dan dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring. Saudara tahu Petrus itu paling penakut. Ya, murid yang tertua di situ. Petrus inilah paling penakut, saudara-saudara. Makanya kemana-mana dibawa goloknya, dibawa pedangnya, karena takutnya udah biasa nelayan. Ya, bawa goloknya. Asal sedikit ada ancaman mau membunuh. Itulah Petrus, saudara-saudara. Ketika ditangkap Yesus, diambil pedangnya, karena dia penakut, paling khawatir. Ya, paling khawatir. Tapi kali ini dia berubah. Ketika lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap dan bertebaran dalam hidupnya, dia nggak takut lagi. Bangkitlah Petrus dengan nyala api yang tidak bisa dipadamkan. Dengan suara nyaring dia berkata, apa katanya? Ini kepada orang banyak. Sudah lanjutkan. Hai kamu
hai kamu orang Yahudi, Iya. dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, Terus, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. iya, Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, iya, karena hari baru pukul 9. iya langsung ngomong saudara-saudara. Karena orang menyindir tadi, oh mabuk ini, oh gimana ini mabuk. Petrus langsung berdiri, karena lidah-lidah api itu tidak sebatas berbahasa lidah. Saya selalu ulangi ini, ya. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran tidak sekedar berbahasa lidah, tapi meningkat dia berani menyatakan kebenaran. Dia berani menyampaikan firman. Orang-orang ini seperti yang jangan kamu sangka mereka ini mabuk, sekarang masih pukul 9. Ya, dilanjutkan lagi saudara-saudara sekalian. Dia ngomong itu, ya. Bahkan di ayat selanjutnya berkata, bertobatlah. Ya. Langsung saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-14 tadi, coba sekali lagi. Maka bangkitlah Petrus dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, Iya, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. iya. Apa katanya ayat yang ketiga, ke-36, lewati 36. Demikian, Ini keras dia katakan 36. jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Iya, harus seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Terus, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. iya langsung ngomong dia. Ya kalian harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Dia berteriak dengan suara nyaring saudara-saudara. Perhatikan lanjut. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Sangat terharu. Beda saudara-saudara. Ya, Simon Petrus bersaksi tentang firman tentang Yesus. Lidah-lidah seperti nyala api tadi hinggap dalam hidupnya. Dia berkhotbah saudara-saudara, sehingga orang yang mendengarnya. Nah inilah bedanya kalau lidah-lidah kita, lidah-lidah yang disertai nyala api, terharu orang, gak benci orang. Coba kalau lidah kita gak ada disertai dengan lidah-lidah api dari Tuhan, tersinggung, ya marah, benci. Tapi ini enggak, ya, karena lidah seperti nyala api tadi sudah hinggap kepada Petrus dan teman-temannya. Orang yang mendengarnya sangat terharu. 37 ulangi dulu. Ketika mereka mendengar hal itu, Iya, hati mereka sangat terharu. iya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Terus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? iya. Jadi saya ulangi ini saudara. Lidah dengan nyala, lidah seperti nyala api hinggap kepada kita, mulai dari berbahasa lidah. Tidak salah dan itu adalah benar. Tapi lanjutkan, lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap kepada kita, memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus, dan orang mendengar itu terharu. Inilah makanya kita penting kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, apa yang kita sampaikan kepada orang terharu. Itu pentingnya. Kalau nggak Roh Kudus, pasti tersinggung. Kau, Petrus, siapa kau? Kau nelayan. Dari mana kau? Kau kami kenalnya, kau nelayan aja kau. Nggak usah kau datang. Gitu itu. Tapi karena lidah seperti nyala api itu hinggap kepadanya. Ya. Hinggap kepadanya. Itulah yang menguasai lidahnya sehingga dia sampaikan firman dengan keras. Orang-orang lain terharu. Bahkan apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Kata orang-orang Israel ini, apa kata Petrus ayat 38? Jawab Petrus kepada mereka, Iya, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus iya. untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosamu. Terus, Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. iya. Sebab bagi kamulah janji, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, yang Iya. memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, Terus, dan dia mengecam dan menasihati mereka. Iya. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dengan keadaan yang jahat ini. hebatnya saudara. Inilah lidah-lidah seperti nyala api. Kalau gereja-gereja sekarang berlomba, sana gereja sana beda bahasa lidahnya, sana lagi beda, yang sana lagi beda. Ada kadang-kadang sama. Coba kita nggak permasalahkan itu saudara-saudara.
Tapi kalau hanya sebatas bahasa lidah, hanya membuat orang bingung, tercengang, menyindir. Kalau nggak meningkat, ya nggak ada bertobat saat itu dengan mendengar bahasa lidah. Nggak, aduh bahasa lidah dia bertobat lah aku. Enggak. Tapi dengan firman yang disampaikan dengan lidah-lidah seperti nyala api, Petrus menyampaikan firman dengan nyaring, dengan urapan Roh Kudus. Orang-orang Israel bertobat. Yesus yang kamu salibkan itu, dia adalah Kristus. Kalian harus bertobat supaya pengampunan. Ayo, berilah dirimu dibaptis, diselamatkan dari angkatan jahat ini. Maka mereka dibaptiskan 41. Iya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Iya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Betul-betul lah saudara-saudara. Petrus bersama teman-temannya, lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap dalam hidupnya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, membawa orang bertobat. Saya ulangi, lidah-lidah seperti nyala api hinggap bagi kita, bukan sebatas berkata-kata bahasa lidah. Tetapi lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap dalam hidup kita, supaya membawa orang sadar akan dosa-dosanya. Dengan perkataan kita, mereka terharu, mereka mau selamat, mereka mau dibaptis, saudara-saudara. Hari-hari ini kita kan, ini yang enggak kita miliki. Perkataan kita masih belum membuat orang terharu. Karena perkataan kita, hidup kita belum hinggap lidah-lidah seperti nyala api itu. Kalau sudah hinggap lidah-lidah seperti nyala api dari surga itu di dalam hidup kita, perkataan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang disebutkan, digenapkanlah kepada Petrus ini. Kau akan menjadi saksiku. Ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yang diselamatkan memberi diri mereka 3.000 jiwa ini adalah orang di Yerusalem. Dibaptis, saudara-saudara. Ini lidah-lidah api. Di pengajaran kita mengerti itu, saudara-saudara. Kalau nggak di pengajaran, kadang-kadang kan gereja tradisi 10 hari nanti semua sidang jemaatnya penuh Roh Kudus. Besok hari kedua berhenti. Tahun depan mau penuh suara Roh Kudus, batal. Nggak ada perubahan dalam hidup mereka. Nggak ada mereka mau menjadi saksi. Perkataan-perkataan mereka nggak perkataan membawa berkat. Lidah-lidah mereka tetap lidah-lidah seperti api dunia. Tapi kalau lidah-lidah kita seperti nyala api yang dari Tuhan, lidah-lidah seperti nyala api dari surga. Itu yang membawa kita dan ini nggak bisa dipadamkan. Dan satu saat inilah yang ketiga, saudara-saudara. Jadi mulai dia berbahasa lidah, itu kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus itu membuat lidah kita bersaksi tentang kebenaran, membawa orang bertobat, membuat orang sadar, membuat orang terharu sampai mereka mau dibaptis dan bertobat, diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Nah, ini seperti aliran sungai tadi di pergelangan kaki, lutut, sampai nanti membawa seluruh hidup kita. Ya, di bagian ketiga lagi, saudara-saudara sekalian. Ya, ini tidak hanya Petrus murid-murid, tapi bergabung dengan jemaat. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, ketika Petrus tadi membawa orang 3.000 jiwa, orang lain keberatan. Di Yerusalem ribut. Apa-ngapain ini dibawa ini menjadi orang Nasrani? Membawa ini kepada Kristus. Orang-orang itu bingung, saudara-saudara. Ya, Petrus dan kawan-kawannya diancam. Dari mana kau dapat bisa menyembuhkan orang? Kenapa kau bisa bawa orang diselamatkan? Dibawalah mereka, saudara-saudara, ke mahkamah agama. Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama. Kepenuhan Roh Kudus bukan membawa kita hidup-hidup tenang. Kadang-kadang kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kadang menyenangkan, membawa jiwa bertobat, membawa orang dalam kebenaran. Tapi saudara tahu banyak orang gak suka. Kalau orang diselamatkan, banyak orang gak suka, keberatan. Orang dibaptis, keluarganya ngamuk. Ngapain kau baptis dia? Lebih baik dia jahat, lebih baik dia ke sana.
Ya, bertobat lepaskan rokokmu. Ada orang keberatan. Bertobat lepaskan dada-dada. Banyak orang keberatan. Bertobat tinggalkan semua tradisi-tradisi berhala. Banyak orang keberatan. Itulah yang dialami oleh Petrus bersama dengan teman-temannya. Sudah banyak orang selamat, 3.000 jiwa di kota itu gempar, saudara-saudara. Ya, gempar. Silakan pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Tapi nanti kepenuhan Roh Kudus itu membuat mereka lidah-lidah seperti nyala api itu nggak bisa padam. Biar diancam, biar dimarahi, biar mau dipenjara, saudara-saudara. Kan ini mahkamah agama, dipanggil jadi mahkamah agama. Ya. Tapi lidah, saya ulang ini, nyala, lidah-lidah seperti nyala api. Ini yang kepenuhan Roh Kudus. Lidah-lidah seperti nyala api hingga bertebaran dalam hidup kita. Itulah kepenuhan Roh Kudus, buktinya saudara-saudara. Ya, lidah-lidah seperti nyala api. Dan kali ini coba dibaca ini ayat yang satu mulai pasal 4 ayat 1. Demikian ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, Iya. mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Datanglah saudara. Apa lanjut ayat 2? Orang-orang itu sangat marah karena mengajak orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dengan tanggung Iya. kaki. Ya. Karena sudah dibaptis ribuan tadi saudara. Orang-orang ini imam-imam, orang-orang Saduki sangat marah. Ayat 3 mereka ditangkap. Ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Iya. Karena hari telah malam. Ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Iya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang yang dilatih. Dari 3.000 jadi 5.000. Wah, ya kalian saudara-saudara. Ngamuklah mereka. Mereka larang ini nanti. Ya. Dilarang ini. Kalian tak boleh lagi memberitakan tentang Yesus itu. Wah, hebat kali loh saudara-saudara. Tapi perhatikan, ketika mereka dilarang, ayat yang ke-8. Demikian, maka Tuhan Petrus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Tadi penuh dengan Roh Kudus dengan bahasa lidah. Penuh dengan Roh Kudus mereka menjadi saksi, banyak orang bertobat. Tapi ketika firman dilarang, dihambat keselamatan, penuhlah Petrus dengan Roh Kudus. Apa katanya? Dia juga nggak takut dia. Apa katanya? Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Iya. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, Iya. dan harus menerangkan dengan bahasa manakah orang itu disembuhkan, Terus. maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel Iya. bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, Terus. bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Iya. Coba. Keberatan orang sakit aja disembuhkan, keberatan. Itulah kalau sudah manusia iri, benci. Karena nggak dipenuhkan Roh Kudus. Mestinya kalau mereka dipenuhkan Roh Kudus, mahkamah agama ini tua-tua, mereka nggak lakukan begitu. Puji Tuhan, haleluya, banyak orang selamat. Tapi sudah tahu, banyak orang nggak suka dengan keselamatan jiwa-jiwa. Inilah tantangan. Ya, kita membawa orang bertobat, keberatan keluarganya. Kita membawa orang diselamatkan, keberatan orang banyak. Tapi kalau dengan kepenuhan Roh Kudus, ini tingkat ketiga, lidah-lidah api ada kepada murid-murid. Lidah pertama tadi saudara-saudara berbahasa lidah. Yang kedua, memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Belum ada halangan. Yang ketiga, ketika Injil dilarang disampaikan. Ketika pelayanan dilarang saudara-saudara. Kalau Petrus mengatakan ini, ya, Petrus berkata, kami silahkan. Coba ayat yang ke-18, ayat 18. Demikian Ayat 17. 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, Iya. baiklah kita mengancam dan melarang mereka, Iya. supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Coba diancam saudara-saudara. Petrus dan murid-muridnya diancam, tidak boleh kau lagi ngomong tentang Yesus. Nggak boleh kau lagi membaptis, nggak boleh kau bawa lagi orang bertobat. Diancam, dilarang saudara-saudara. Tapi lihat ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk,
mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Terus dan kamu jangan lagi bicara tentang Yesus. Coba. Tapi karena lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap kepada Petrus dan teman-temannya, di penjara pun siap, mati bersama dengan Kristus pun siap. Inilah kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara. Apa katanya? Lanjut lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Iya. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Iya. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Silakan kau putuskan. Itu sudah Petrus dan teman-temannya lidah seperti nyala api itu hinggap kepadanya. Kami nggak perlu takut sama kalian. Aku lebih pilih takut kepada Tuhan. Dan begitu didengar oleh jemaat. Ya. Bagaimana rasul-rasul ini diancam, dilarang memberitakan Injil. Petrus bersama teman-teman sampaikan kepada jemaat. Kalian tahu, dari 3.000 sudah menjadi 5.000 orang percaya. Coba bantu kalian, mari sama-sama kita berdoa. Lalu saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan lagi pasal yang keempat. Pasal yang keempat, ayat yang di atas itu. Mereka berdoa, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 27 mulai. Demikian, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa, bangsa Israel melawan Yesus. Rasul-rasul sampaikan, coba sidang jemaat bantu kami. Kami sudah dilarang ini, sudah diancam untuk nggak boleh lagi memberitakan Yesus. Gimana sidang jemaat? Sidang jemaat berdoa, saudara-saudara. Ya, rasul-rasul dengan lidah-lidah seperti nyala api itu dia terus semangat. Satu saat sidang jemaat juga dengan lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap kepada mereka. Mereka juga penuh Roh Kudus. Mereka berdoa, saudara-saudara. Saat itu mereka sungguh-sungguh berdoa, saudara-saudara. Tapi lanjutkan lagi ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Lanjut 29. Dan sekarang ya Tuhan, Allah, bagaimana mereka mengancam kami. Ini berkumpul mereka bersama sidang jemaat. Coba kita bantu dulu ayat 29, sama-sama kita baca sampai 31. Ayat 29, 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Barulah ikut jemaat yang sekian banyak tadi itu, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Mereka juga karena mendengar ancaman itu mereka berdoa sungguh-sungguh. Sudah goyang tempat mereka beribadah itu. Ayat ini membilang goyang tempat mereka. Ya, lidah-lidah api ini tidak hanya berhenti kepada hamba Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita melihat banyak ancaman, banyak halangan, banyak masalah, sidang jemaat juga harus lidah-lidah nyala api, seperti nyala api itu hinggap kepada mereka. Goyang, ayat 13. Dan ketika mereka sedang berdoa, ya, mereka sedang berdoa. Tidak hanya 120 tadi berdoa sungguh-sungguh, tapi ini bersama sidang jemaat mereka berdoa sungguh-sungguh. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Kalau Lotek Yerusalem gak sempat bergoyang begitu, tapi di sini saudara-saudara, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nyala lidah api yang seperti nyala api itu tadi memenuhi seluruh jemaat ini, saudara-saudara. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bukan hanya Petrus bersama kawan-kawannya memberitakan firman dengan berani. Sidang jemaat, sudah hebat kali, saudara-saudara. Kalau Petrus dengan teman-temannya bertobat 3.000 sampai 5.000. Tapi dengan sidang jemaat juga yang memiliki lidah-lidah seperti nyala api hingga bertebaran kepada mereka, membawa banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan.
Ini hari Pentakosta. Kita tidak tahu karena hari zaman Roh Kudus ini hanya 2000 tahun, saudara-saudara. Ya, zaman Allah Bapa 2000 tahun, zaman Tuhan Yesus 2000 tahun, zaman Roh Kudus 2000 tahun, 6000 tahun. Kalau sudah selesai zaman Roh Kudus, masuklah zaman 1000 tahun. Hari ke-7, hari perhentian. Kita tidak tahu hari Pentakosta ini apakah bisa kita ulangi di tahun mendatang. Ya, kalau tidak, ya saudara, kalau nggak dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara tertutup, nggak ada bagian saudara di sorga. Ya, nggak bagian saudara di sorga, di nerakanya. Kalau nggak penuh Roh Kudus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh Roh adalah Roh. Nggak bisa saudara melihat kerajaan Allah, apalagi untuk bisa masuk, kalau nggak penuh dengan Roh Kudus. Makanya hari ini kami berikan kesempatan nanti saudara yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau Bapa di dunia ini memberikan roti kepada anaknya, terlebih Bapa di sorga. Kalau seorang anak minta telur, nggak mungkin dikasih kalajengking. Minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Kalau kita meminta kepada Bapa, Dia akan memberikan rohnya kepada kita. Cari dengan rasa haus, Tuhan aku butuhkan, aku penuhkanlah Roh Kudus. Biarlah aku rasakan tiupan angin dari sorga. Biarlah aku lihat lidah-lidah seperti nyala api hinggap dalam hidupku. Mulailah aku berbahasa seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus. Jangan saudara tercengang, jangan saudara bingung. Kalau saudara hanya tercengang, saudara akan bingung, saudara gak dapat. Dengar yang lain berdoa, saudara bingung, apa katanya ini? Dengar yang sana begini, apa yang disebutnya? Gak akan penuh saudara. Saudara konsentrasi pendengaran saudara, makanya tadi mendengar seperti tiupan angin dari surga. Ini aja kita fokus. Ada tiupan angin, ada seperti suasana surga. Penglihatan kita lihat seperti nyala-nyala api, lidah seperti nyala api hinggap kepada kita. Kalau itu kita rasakan, mulailah kita berkata seperti apa yang dikatakan Roh Kudus. Nggak usah dengarkan kata kawanmu, kok orang ini begini. Nggak usah. Saudara akan bingung. Saudara akan termangu-mangu seperti banyak orang itu. Lama-lama saudara nggak penuh Roh Kudus, saudara akan menyindir. Penuh Roh Kudus dia. Banyak kali dosanya. Itulah menyindir. Penuh Roh Kudus dia, kemarin masih begini. Menyindir. Lalu saudara nggak dapat apa-apa. Orang-orang menyindir ini nggak pernah dapat Roh Kudus. Orang yang tadi tercengang-tercengang nggak dapat Roh Kudus. Saudara jangan hanya nanti datang ke sini ya bingung, tercengang, menyindir. Saudara nggak dapat. Makanya hari ini kesempatan kepada kita saudara-saudara sekalian. Nanti ini coba disingkirkan agak mundur ke situ, bisa juga di pinggir supaya saya bisa jalan nanti untuk mendatangi saudara yang akan berlutut untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, bantu teman-temannya supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bantu dengan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Kita dukung mereka. Kalau itu anak-anak kita, teman-teman kita, dukung. Kalau mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka sudah ada pengakuan, inilah anak yang kukasihi, dilahirkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Nanti si Petrus saja mainkan musiknya, yang kepenuhan Roh Kudus bisa berlutut di sini sampai ke sana. Ini coba pinggirkan lagi ke sana supaya kita menyanyi satu pujian di hadapan Tuhan. Si Petrus datang ke depan, api Kristus sudah menyala. Semua bangkit berdiri yang mau dipenuhkan Roh Kudus, langsung berlutut di sini. Nanti kami akan membimbing saudara. Tuhan kirimlah, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Ya, kita nyanyikan dulu beberapa kali. Nanti nyanyian ini sudah bisa kita hafal saja, tidak perlu lihat laptop, sudah langsung terhafal kita. Tuhan kirim roh api. Haleluya. Kita naikkan dulu. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh. Turut tangan semua. Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Sekali lagi Tuhan kirim. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Tuhan
Pentekosta bukunya ku biarkan semua bangkit berdiri. Api Pentekosta bukunya ku biarkan menyala, 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 menyala. Selama api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah. Semua anak-anak kita maju ke depan, yang mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada tempat semua. Api Kristus sudah menyala. Jangan terlalu rapat supaya nanti saya bisa tumpang tangan. Semua api. Ayo belum penuh Roh Kudus, mohon kepada Tuhan. Api Kristus sudah menyala. Tuhan kirimlah, Tuhan kirim roh api. Sebelum tepuk tangan, sambil tepuk tangan, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Kirim roh api, kirimlah sekarang. Tuhan kirim, Tuhan kirim roh api. Fokuskan dirimu sampai kau melihat, sampai kau rasakan suasana surga. Kirimlah sekarang api Pentekosta, api Pentekosta bukunya ku biarkan menyala. Api Pentekosta bukunya ku biarkan menyala, menyala, menyala. Dia menyala selamanya, menyala, menyala. Selama api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah amin, haleluya. Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah lagi api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Yang di depan tutup mata saja dengan hati. Kau fokuskan hidupmu, menyembah Tuhan, mohon kepada Tuhan. Api Kristus, api. Sidang jemaat semua menyanyi. Yang di depan minta kepada Tuhan, haleluya, minta kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan rasa haus. Api Kristus sudah Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang lagi Tuhan kirim, Tuhan kirim roh. Fokuskan hatimu kepada Tuhan, haleluya. Yang di depan percaya engkau akan dipenuhkan Roh Kudus. Rasakan suasana surga seperti engkau rasakan tiupan angin dari surga, haleluya. Di Pentekosta bukunya ku biarkan menyala, amin. Api Pentekosta bukunya ku biarkan menyala, menyala, menyala. Di hati menyala, menyala, menyala. Lama api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, amin. Api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah. Mari kita sembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tuhan penuhkan kami, Tuhan penuhkan kami dengan Roh-Mu, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kepada kami lah janji-Mu, kepada anak-anak kami Tuhan. Engkau melihat anak-anak kami ini Tuhan Yesus, mereka merindukan kepenuhan Roh
tanganku Roh Kudus, setiap aku tak dapat jalan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku, bawalah, haleluya. Engkau penuhkan kami dengan Roh, kuasa berasa Rohmu. Agar ku tidak tersesat mengikuti, dan peganglah tanganku lagi terus yang penuh Roh Kudus, terus nyanyikan. Peganglah tanganku Roh Kudus, tambahkan jiwa-jiwa untuk memilih kerajaan sorga. Anak-anak kami yang dipenuhkan oleh Roh-Mu Tuhan, hidup mereka adalah menjadi milik-Mu. Lidah-lidah seperti nyala api sudah hinggap kepada mereka. Mereka dikuasai dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang lebih kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
kasih. Kita bersyukur anak-anak kita ini beberapa mereka sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, dan selalu kita mohon tuntunan dari Tuhan supaya mereka dengan lidah-lidah seperti nyala api hinggap kepada mereka. Mereka menjadi milik Tuhan. Mereka akan kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau memberkati kami, anak-anak kami diberkati, bahkan kami semua yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kami akan menjadi milik Tuhan. Sukacita sorga, bahagia sorga menjadi milik kami. Sorga menerima kami, sorga mencatat nama kami. Kami dimeteraikan menjadi milik Tuhan dengan meterai kepenuhan Roh Kudus ini. Hati kami berbahagia, hati kami bersukacita Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, nama yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan pulang. Terima kasih anak-anak kita. Dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dicatat menjadi pemilik-pemilik kerajaan sorga. Tambah jiwa-jiwa yang penghuni kerajaan sorga. Kita sangat berbahagia. Dan biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih mereka ikuti tuntunan Roh Kudus. Mereka berbicara seperti apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa, hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan hari Minggu akan datang. Tadinya kian hari Sabtu, tapi aku bilang sama ketuanya, karena biasanya mereka hari Sabtu. Saya bilang sama ketuanya, kalau hari Sabtu anak-anak kaum muda kita ada yang latihan, ada yang kaum muda, mohon usulkan sama ketua supaya dibikin hari Minggu. Jadi diikuti apa yang saya mohonkan itu. Jadi hari Minggu jam berapa tuh? Jam 6 ya, bisa datang ke sini di Jalan Panci lantai 2 di atas. Ya, di situ bisa orang tua kalau mau ikut mendampingi anak-anaknya ikut kepenuhan Roh Kudus. Sangat penting saudara-saudara. Ya, sangat penting. Anak-anak kita kalau tidak lidah-lidah api dari Tuhan dalam hidupnya, maka lidah-lidah api dari dunia ini yang menghanguskan dia. Jadi bawa hari Minggu, bisa rombongan dari sini, nanti ada mobilnya Bapak si Egi juga bisa ya, si Purba kita juga, atau kalaupun perlu bawa angkot lagi supaya anak-anak kita ini dipenuhkan oleh berita. Tadi sudah si Dwi, si Erik, si Cindy, ya yang dua tadi si Ripka sama si siapa masih apa namanya, masih sudah mulai tapi masih terus sudah yang sudah dipenuhkan ini hari Minggu lagi terus dipimpin supaya api itu semakin menyala saudara-saudara ya. Tuhan memberkati kita naikkan pujian kita berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Haleluya. Dekat, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Tuhan berikan berkat-Nya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Makasih karunia, semua kita bangkit berdiri. Tuhan berikan berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Amin. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Sekali lagi
Sungguh kami diberkati Tuhan pada siang hari ini, di hari Pentakosta ini Tuhan Yesus, Engkau tambahkan bilangan jiwa-jiwa untuk masuk dalam kerajaan surga. Mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka dimeteraikan untuk menjadi milik-Mu. Tidak ada yang dapat menggagalkan, tidak dapat yang mengganggu. Terus kekuatan dari Tuhan akan memimpin